berpenghuni di Indonesia. Ada sekitar 4.000 pulau yang tidak berpenghuni di Indonesia. Kemudian sejauh mana pihak asing dapat mengelola pulau kita? Kasta pertama saya akan berikan pertanyaan kepada Pak Nur dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Pak Nur, Menteri Sofyan Djalil mengatakan bahwa setidaknya ada 100 pulau yang sudah dikuasai oleh asing. Definisi dari sudah dikuasai oleh asing ini maksudnya bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya kita harapkan adalah pulau ini kalau memang bisa kita daya gunakan itu sebetulnya bangsa rakyat Indonesia yang harus memanfaatkan itu. Itulah yang diinginkan oleh Presiden Soekarno. Tetapi oleh karena kondisi kemampuan kita tidak kurang, sehingga kita membutuhkan tangan-tangan pihak ketiga terutama dari asing juga untuk mendayagunakan pulau ini supaya punya nilai ekonomi. Terutama kemampuan yang kurang itu maksudnya kemampuan finansial, Pak, ya? Finansial juga, teknologi juga, itu yang kita butuhkan sesungguhnya. Sehingga kita belum mampu untuk berdiri mengandalkan kemampuan dalam negara kita. Sehingga kita membutuhkan suntikan-suntikan modal dari asing untuk dalam rangka semata-mata mendayagunakan pulau-pulau ini supaya punya nilai tambah yang tentunya adalah berkontribusi kepada ekonomi Indonesia dan masyarakat sekitar. Itu inti daripada pendayagunaan dan penguasaan daripada. Jadi ada otoritas sesuatu dalam rangka mendaya tambah atas pulau tersebut. Oke, jadi maksud dikuasai oleh asing ini berarti asing boleh ngapain saja, Pak, di pulau itu? Artinya sebatas memberikan otoritas untuk mendayagunakan, memberi nilai tambah, menumbuhkan ekonomi yang tentunya berkontribusi juga kepada penciptaan lapangan kerja bagi bangsa Indonesia. Oke, dia berarti boleh memanfaatkan apa yang ada di pulau tersebut. Bagaimana dengan kepemilikan, Pak? Ya, artinya dia tidak diberikan kepemilikan, hanya memberikan otoritas dalam rangka menguasai, mendayagunakan, memberikan nilai tambah, tetapi tentu harus juga memperhatikan kondisi ekosistem diri. Berarti maksudnya dia yang memberikan suntikan dananya, dia memberikan modalnya, dia juga yang mengelolanya, begitu, Pak, ya? Baik. Kemudian apakah 100% dari 100 pulau ini tanahnya bagaimana, Pak? Sesuai dengan ketentuan harus seperti apa? Tanahnya 100% tetap menjadi milik kita atau dibagi-bagi, Pak? Ada yang milik kita, ada yang milik asing? Yang pertama tentunya ini ada investasi yang mereka tanamkan. Dalam menanamkan investasi mereka juga butuh kepastian tentunya. Nah, inilah kita memberikan satu titel hak kepada mereka, satu hak yang diberikan kepada mereka sebagai pegangan mereka untuk berinvestasi. Ya tentunya mestinya tidak harus semuanya dikuasai oleh asing. Artinya ada modal-modal perimbangan yang akan modal dalam negeri maupun luar negeri. Oke, kalau mereka berinvestasi berarti mereka mendapatkan sertifikat apa, Pak? Hak apa? Kita berikan hak pakai kepada. Hak pakai. Istilahnya hak pakai, ya? Jadi hanya memakai lahan tersebut dengan jangka waktu tertentu. Yang mengeluarkan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang? Jadi diawali dengan nanti tentunya dilakukan penelitian oleh pemerintah setempat, yaitu penelitian dari semua aspek, kualitasnya, kemudian dari segi kemampuan mereka, juga diawali dengan diberikan yang namanya izin lokasi, izin untuk berinvestasi di situ. Ada timnya, pemerintah daerah punya timnya untuk melakukan seleksi itu. Setelah ini dipastikan bahwa semua aspek terpenuhi, kemudian dari kementerian kita akan memberikan sertifikat kepada mereka berupa. Hak pakainya itu berapa lama, Pak? Hak pakainya itu adalah 20 tahun. 20 tahun. Setelah 20 tahun bisa diperpanjang? Kalau seandainya dalam 20 tahun memang dia gunakan sesuai dengan aturan dan tidak mau rusak lingkungan, dan lingkungan juga harus diperhatikan dan juga memang memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Memang adanya terjadi pertumbuhan ekonomi di sana, dia layak kemudian kita lakukan perpanjangan kembali dulu. Oke, Pak, dalam satu pulau itu yang boleh dikelola oleh asing itu 70%, Pak, ya, kalau sesuai dengan aturan? Jadi ada batasan-batasan tempatan yang ditetapkan yang boleh mereka kuasai. Oke, 70% mereka, 30% itu untuk apa, Pak? Kawasan lindung? Jadi 30% itu adalah begitu pulau kita kasihkan juga harus memperhatikan juga untuk kepentingan tidak boleh menutup itu akses publik di sana, tidak harus tersedia untuk keselamatan pelayaran, untuk kepentingan karyawan lokal, sehingga masyarakat sana tidak boleh tertutup akses publiknya untuk menikmati pulau tersebut. Tidak boleh tertutup akses publik. Kalau yang Mas Arief lihat dalam praktiknya seperti apa? Ketika suatu pulau sudah dikuasai oleh asing, dalam arti dikelola oleh asing, apakah akses publik dalam praktiknya tetap terbuka saja atau justru kebanyakan tertutup justru? Nah, ini yang jadi masalah. Justru secara empiris memang ada istilah coastal grabbing, ya. Jadi semacam kayak dalam perspektif masyarakat itu masyarakat mengatakan bahwa ini perairan saya, tanah saya sudah diarah dalam tanda kutip oleh investor-investor asing. Karena apa? Karena memang coastal grabbing yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha asing itu
telah menutup akses bagi masyarakat lokal yang secara turun-temurun melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah tersebut, dan kemudian juga dia seringkali bersandar perahunya di pulau tersebut, ya. Tapi karena dikuasai oleh asing, dan hasil penelitian kami juga menunjukkan kebanyakan ya pulau-pulau yang dikuasai oleh asing dan kemudian dia berusaha di wisata bahari, seringkali terjadi konflik. Ya. Nah, karena apa? Karena ketika asing ya dia hanya mendapat izin dari BPN hak pakai misalnya untuk daratnya saja. Dan biasanya ketika darat dikuasai, dia merasa mengklaim wilayah perairan juga mau sekalian. Nah, dikuasai itulah yang juga. menjadi masalah. Oleh karena itu, sebenarnya agenda yang paling penting sekarang itu adalah tata ruang dan rencana zonasi. Nah, rencana zonasi yang sekarang ini mestinya merupakan otoritas pemerintah provinsi untuk 0 sampai 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya, ketika provinsi menata zonasi sudah jelas wisata bahari, perikanan dan seterusnya. Dan kemudian dari rencana zonasi kalau sudah tersusun dengan baik, itulah kemudian izin lokasi, izin pengelolaan bisa diberikan. Nah, persoalan sekarang adalah rencana zonasi belum merata di seluruh provinsi. Satu. Kemudian kedua, instrumen PP peraturan pemerintah tentang izin lokasi dan izin pengelolaan belum disahkan. Sekarang ini adalah dalam proses finalisasi. Jadi sebenarnya perangkat hukum untuk mengizinkan asing untuk investasi di pulau kecil dan wilayah perairan sekitarnya memang belum lengkap. Kita hanya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 2014 sebagai revisi Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam pasal 26A misalnya disebutkan memang asing diperbolehkan, tapi harus izin menteri dan rekomendasi dari pemerintah daerah. Tapi ya seperti pernah saya sampaikan juga bahwa syaratnya tidak mudah karena hanya boleh di pulau yang tidak berpenduduk. Kemudian harus membuka akses publik. Kemudian juga harus ada mitra orang Indonesia dan secara bertahap mengalihkan saham kepada mitra Indonesia itu. Nah, tapi instrumen untuk mengalihkan saham seperti apa itulah dibuat Perpres. Nah, Perpres sekarang juga belum selesai. Nah, jadi sebenarnya memang kita masih ada agenda hukum yang harus diselesaikan untuk bisa memagari agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak sembarangan. Nah, sekarang persoalan adalah fakta yang sudah ada adalah sudah ada di mana-mana. Sudah banyak praktek yang terjadi dengan adanya penguasaan asing di pulau-pulau itu. Nah, itu memang untuk darat barangkali melalui izin BPN dan sebagainya, tapi untuk penguasaan wilayah perairan mereka ilegal menurut saya. Banyak yang ilegal ya. Pak Nur, boleh ditanggapi ternyata penguasaan ataupun tata kelola ruang, kemudian rencana zonasi dan juga instrumen perangkat hukumnya belum lengkap sampai saat ini, Pak, sehingga yang seharusnya idealnya seperti ini, tetapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Artinya kita sudah ada instrumen penting pengelolaan pulau dan pesisir. Kita sudah punya Undang-Undang 1 2014. Kemudian baru saja Bapak Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 51 2016 itu memberikan tata kelola yang jelas tentang bagaimana pembuatan pulau dan pesisir. Sehingga yang paling penting saya lihat adalah kelemahan kita dalam pengendalian pengawasannya sesungguhnya ini yang harus kita utamakan juga. Jadi maksudnya tidak ada lagi perangkat hukumnya, itu sudah lengkap, hanya pengawasannya yang kurang. Pengawasan dan yang harusnya mengawasi siapa, Pak? Ya tentunya semua pihak terlibat di situ. Jadi dari kehutanan juga harus ada, kemudian pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian ATR BPN. Tapi kalau aspek pemanfaatan juga lebih banyak kepada pemerintah daerah yang melakukan pengawasannya karena mereka yang memberikan izin pemanfaatan itu. Mas Arief, betulkah ini hanya soal pengawasan dan pengendalian? Enggak, memang kalau pada bulan Desember kemarin sudah disahkan RPP tentang izin lokasi dan izin pengelolaan, saya kira bagus. Berarti sudah ada payung implementasi dari Undang-Undang Nomor 1, berarti sudah bagus ya. Nah, menurut saya persoalannya tidak semata-mata persoalan tadi aspek pengawasan ya, tapi kita ada yang lebih filosofis sekali adalah bahwa ketika Pak Jokowi mengatakan membangun Indonesia dari pinggiran, mestinya tidak dimaknai dengan membangun dari pinggiran oleh asing kan gitu, harus oleh kita sendiri. Nah, sebenarnya gagasan dari KKP, Kementerian Kelautan Diskusi tentang SKPT ya, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di pulau-pulau terluar, itu adalah gagasan yang memang kita mencoba untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan, bukan benteng pertahanan secara fisik, tapi benteng pertahanan secara ekonomi. Jadi kalau seandainya pulau-pulau terluar itu dikuasai oleh kita semua, dan kemudian ramai dengan aktivitas perikanan yang produktif, maka otomatis illegal fishing tidak akan masuk, penyelundupan tidak akan masuk. Tapi ada persoalan modal, Mas. Ya makanya itulah yang kemudian kita harus satu komitmen pemerintah
untuk membangun infrastruktur di pulau-pulau terluar itu, karena dengan infrastruktur lengkap di pulau-pulau terluar, otomatis pengusaha akan datang. Ya, apalagi juga perbankan harus memiliki komitmen juga untuk bisa Pak Nur, bagaimana itu komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur di pulau-pulau di luar? Nah, inilah satu persoalan kita juga kan. Jadi pulau itu sesungguhnya baru bisa punya nilai apabila infrastruktur tersedia. Butuh jalan, butuh pelabuhan, butuh listrik. Nah, kalau seandainya ini tidak punya, sehingga ini tidak punya nilai akhirnya dia. Masalah kita sampai kita tidak punya itu apa, Pak? Ya, karena persoalan keterbatasan finansial kita untuk membangun infrastruktur. Lagi-lagi finansial. Oke. Sehingga harapan kita dengan adanya asing ini sehingga dapat membantu ekonomi kita di Indonesia, sehingga berbagai kemudahan juga kalau kita berikan kepada mereka, karena mereka itu memberikan kontribusi ekonomi kepada kita. Coba dengan jumlah pulau yang 17.000, 100 baru nyata-nyata yang dikelola secara baik, sehingga perdebatan sesungguhnya harus kita hentikan. Justru bagaimana kita mendaya gunakan aset ini. Tanah pelantang itu cukup banyak sekali yang tidak produktif. Oke. Rakyat menunggu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Iya, kita menunggu memang sebetulnya positif agar ini bisa diberikan modal, kemudian itu bisa diberdayakan pulau-pulau yang tidak berpenghuni itu. Tetapi yang mengkhawatirkannya adalah bagaimana ketika diberdayakan oleh asing, dikelola oleh asing, tetapi akhirnya hak-hak atau pemanfaatan akses publiknya menjadi tertutup, kemudian pada akhirnya kekhawatirannya juga akhirnya mengancam kedaulatan negara. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal itu, pemirsa, tetapi kami harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan kembali.